Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Madini Kenovianti dengan NIM 2015091064, merupakan salah satu bagian dari kelompok 5 mata kuliah pemrograman berbasis objek, di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi perpustakaan. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai konsep objek oriented dari sistem informasi perpustakaan ini. Konsep objek oriented ini terdiri dari kelas, objek, konstruktor, method, overloading method, static modifier, dan inheritance. Yang pertama yaitu kelas yang merupakan dasar dari sebuah rancangan pada suatu template atau model, disebut juga dengan blueprint, dengan mendefinisikan suatu variabel dan metode secara umum untuk membuat objek. Penerapan kelas ini pada sistem informasi perpustakaan ini yaitu pada bagian public class main ini dan kelas perpustakaan ini. Jadi pada sistem informasi perpustakaan ini memiliki dua kelas, yaitu kelas main sebagai jalannya dari program sistem informasi perpustakaan ini. Ini mengimport suatu program dari perpustakaan, dari kelas perpustakaan. Berikutnya yaitu objek, yang merupakan representasi dari sebuah kelas, di mana objek ini memiliki atribut dan sifatnya sendiri. Penerapan objek ini pada sistem informasi perpustakaan yaitu pada bagian line 51, di mana di line 51 ini ada objek buku dengan variabel ISBN, judul, dan jumlah. Berikutnya yaitu konstruktor, yaitu suatu metode yang memberikan izin kepada pengguna untuk membuat objek pada sebuah kelas. Konstruktor ini ada juga yang merupakan konstruktor dengan parameter. Biasanya digunakan ketika kita akan membuat suatu private variable. Contohnya yaitu pada line 13 ini, di mana di sini ada konstruktor dari perpustakaan dengan parameternya yaitu string ISBN, string judul buku, dan integer jumlah buku. Berikutnya yaitu method atau disebut juga dengan access modifier. Metode ini merupakan pengaturan mengenai hak akses yang dimiliki oleh suatu kelas. Metode ini sendiri juga terdiri dari 3 jenis, yaitu public, private, dan protect. Penerapannya yaitu pada bagian line 6 hingga line 8, di mana di sini metode private-nya yaitu string ISBN, metode public-nya yaitu string judul buku, dan metode protect-nya yaitu integer jumlah buku. Selanjutnya yaitu mengenai overloading method, di mana overloading method ini merupakan suatu definisi dari metode yang memiliki nama yang sama, tetapi parameternya berbeda. Parameter yang berbeda ini ada di bagian pendefinisian kelas
di mana kelasnya sama, namun hanya parameternya yang berbeda. Contoh penerapan overloading method ini diterapkan pada bagian metode hapus buku atau delete buku ini. Di mana di sini ada dua metode delete buku. Di sini ada fungsi metode delete buku yang pertama yaitu untuk menghapus salah satu buku, sedangkan metode yang kedua yaitu delete buku, yaitu untuk menghapus semua buku yang ada di perpustakaan ini. Seperti penjelasan dari overloading method ini, itu parameternya didefinisikan dengan cara yang berbeda, namun dengan nama kelas yang sama. Nah, di sini di delete buku yang pertama itu parameternya itu data dari perpustakaan dan integer index. Sedangkan yang satunya yaitu parameternya integer index dan data dari kelas perpustakaan. Berikutnya itu static modifier yang merupakan jadi static modifier ini biasanya hanya ada sekali dan kemudian metode ini akan dibagikan ke seluruh objek pada kelas. Penerapan dari static modifier ini ada pada metode create buku, di mana metode create buku ini akan muncul sekali jika dipanggil, dan dari data yang ditambahkan pada metode ini nantinya akan berpengaruh pada menu-menu lainnya seperti metode read buku, metode edit buku, dan metode hapus buku. Ada pula metode total buku juga bersumber dari static modifier create buku ini. Berikutnya yaitu inheritance yang merupakan konsep pemrograman di mana sebuah kelas dapat memiliki properti atau sifatnya dan memiliki metode atau tingkah laku yang didapat dari kelas lain. Contohnya yaitu pada metode total buku ini, di mana metode total buku ini mengambil data dari objek buku yang berasal dari variabel jumlah buku. Nah, variabel jumlah buku ini didapat dari bagian create buku, di mana itu merupakan kelas yang berbeda dari total buku ini. Sekian mengenai konsep object oriented dari sistem informasi perpustakaan. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai jalannya program dari sistem ini. Sistem informasi perpustakaan ini memiliki 5 menu, yang diantaranya yaitu input data buku, lihat semua data buku, edit data buku, hapus data buku, dan menu total dari jumlah buku yang ada di perpustakaan. Nah, menu ini itu pemanggilannya menggunakan switch dengan case 1 hingga case 5. Pemanggilannya itu berdasarkan kelas yang diimport. Yang pertama yaitu mengenai input data buku. Input data buku ini dipanggil ketika case itu sama dengan 1, atau itu merupakan case pertama, di mana ini nanti akan memanggil metode create buku dari kelas perpustakaan. Di sini saya akan memasukkan
menu pertama karena saya akan membahas mengenai input data buku. Jadi di input data buku ini akan diminta untuk menambahkan data berupa ISBN buku, judul buku, dan jumlah bukunya. Untuk ISBN buku ini, saya misalkan 123 dengan judul bukunya yaitu belajar ABC. Maaf sebelumnya di sini ada sedikit error. Mungkin saya akan ulang. Oh, di sini saya salah di bagian jumlah buku. Di sini harusnya saya memasukkan angka karena variabelnya itu mendefinisikan suatu integer. ISBN buku 123, judul buku sistem. Jumlah bukunya yaitu ada 100. Nah, di sini data yang dimasukkan ini akan ditambahkan ke objek buku di kelas perpustakaan ini. Berikutnya yaitu menu kedua, yaitu lihat semua data buku. Sebelumnya saya ingin menambahkan data buku lain untuk membandingkan antara untuk melihat daftar yang telah terdaftar. Tidak hanya satu, tetapi bisa untuk banyak data. Nah, di sini hanya terlihat satu karena yang pertamanya saya hanya menambahkan satu. Berikutnya, jika saya ingin menambahkan buku lagi, memilih pilihan pertama yaitu input data buku dengan ISBN-nya 22, judulnya sistem. Jumlahnya itu ada 200. Nah, jadi di sini ada data yang baru, yaitu data buku kedua, yaitu dengan ISBN buku 122, judul bukunya yaitu sistem 2, dan jumlah bukunya 200. Berarti setiap penginputan data itu akan menambah data buku sejumlah yang ditambahkan. Berikutnya yaitu menu edit data buku. Menu edit data buku ini akan mengambil ISBN buku yang akan diedit. Nah, di sini untuk mengetahui ISBN buku dari yang diedit, disarankan untuk memilih menu kedua terlebih dahulu untuk melihat data buku apa saja yang ada di perpustakaan ini. Kemudian setelah itu bisa dilanjutkan ke bagian edit dengan memasukkan ISBN dari buku yang akan diedit. Misalkan saya akan mengedit data buku kedua ini, di mana ISBN-nya itu 122. Sebelum mengedit, program ini akan menampilkan data buku tersebut, menampilkan ISBN-nya, judulnya, beserta jumlah buku yang pertama didaftarkan. Berikutnya di sini ada pilihan dari
ketiga data itu apa yang akan diupdate. Ketika ingin mengupdate ISBN-nya, maka pilih 1. Di sini akan terlihat update ISBN buku dari 122 menjadi ISBN buku yang terbaru, misalnya 223. Nah, di sini akan ada pemberitahuan data buku berhasil diedit. Untuk melihatnya bisa kembali ke menu kedua, di mana di menu kedua ini sudah terlihat dari data buku kedua ini sudah diedit sesuai dengan yang terbaru. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai menu keempat, yaitu hapus data buku. Jadi di menu hapus data buku ini ada 2 pilihan, yaitu untuk menghapus salah satu data buku dan untuk menghapus semua data buku. Di sini saya akan mencoba untuk menghapus salah satu data buku. Data buku yang akan saya hapus yaitu data buku ke-1 dengan ISBN 123. Ini akan menampilkan terlebih dahulu mengenai data buku dari ISBN 123 dengan menanyakan konfirmasi dari apakah yakin ingin menghapus data buku tersebut. Ketika pengguna ingin menghapusnya, maka memilih iya, dan ketika bata untuk menghapusnya, memilih tidak. Karena di sini saya akan menghapus, jadi saya memilih iya. Data yang sudah berhasil dihapus bisa dilihat di menu kedua. Di sini data buku ke-1 bukan lagi dengan kode ISBN buku 123, melainkan dengan 223 karena buku dengan ISBN 123 sudah terhapus. Berikutnya saya akan mencoba pilihan kedua dari hapus buku ini, yaitu hapus semua data buku. Sebelum itu, karena di sini hanya ada 1 data buku, saya akan menambahkan terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada 2 data buku lagi dengan data buku terbaru yang barusan saya tambahkan. Berikutnya, pilih menu keempat, hapus semua data buku. Ya. Semua data buku berhasil dihapus. Untuk mengetahui bisa kembali ke menu kedua. Nah, di sini di daftar buku itu terlihat tidak ada data buku yang ditampilkan atau daftar buku di sini itu kosong, tidak ada datanya. Berikutnya yaitu menu terakhir, yaitu total jumlah buku yang ada di perpustakaan ini. Karena sebelumnya sudah saya hapus semuanya, jadi saya akan tambahkan. Saya akan menambahkan 2 data buku. Nah, di sini terlihat total buku dari perpustakaan yaitu ada 200. Ini bisa didapat dari menjumlahkan, sebelumnya saya akan menampilkan. Nah, dari menjumlahkan data buku ke-1 dengan jumlah buku pada data buku kedua. Sekian dari saya mengenai konsep object oriented serta mengenai program dari sistem informasi perpustakaan ini. Selanjutnya yaitu mengenai program sistem informasi restoran yang akan dijelaskan oleh rekan saya Putri dan Santi. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Charlie dengan NIM 2015
1063. Di sini saya akan menjelaskan tentang object oriented pada sistem informasi restoran. Konsep yang pertama yaitu konsep kelas, di mana konsep kelas adalah konsep yang digunakan untuk mengkapsulasi atau membungkus data dan abstraksi prosedural yang diperlukan dalam gambaran isi dan tingkah laku sebagai entitas. Contoh dari konsep kelas dapat kita lihat ada 5, yaitu ada customer, item, makanan, minuman, dan main. Konsep yang selanjutnya yaitu konsep objek, di mana konsep objek adalah konsep yang berguna untuk membungkus data dan fungsi bersama menjadi suatu unit dalam sebuah program. Contoh dari konsep objek dapat kita lihat pada kelas customer, tepatnya pada line 6 ada objek nama. Konsep yang selanjutnya yaitu konsep metode, di mana konsep metode tersebut berfungsi untuk menampilkan data dari variabel-variabel yang telah ditentukan. Contoh dari konsep metode dapat kita lihat di kelas customer, ada line 33, yaitu print all item. Konsep yang selanjutnya yaitu konsep abstraksi, di mana konsep abstraksi merupakan proses representasi data dan program dalam bentuk sama dengan semantik yang menyembunyikan rincian atau detail implementasi. Konsep abstraksi dapat kita lihat pada kelas customer, di mana ada pada line 9 yaitu public customer string nama. Konsep yang selanjutnya yaitu konsep encapsulation, di mana konsep encapsulation merupakan pembungkus, yang artinya membungkus kelas dan menjaga apa saja yang ada dalam kelas tersebut, baik metode ataupun atribut, agar tidak bisa diakses oleh kelas lainnya. Contoh dari konsep encapsulation dapat kita lihat pada kelas customer, tepatnya pada line 21 ada public string get nama, dan pada line ke-25 ada public void set nama. Konsep yang selanjutnya yaitu konsep polymorfisme, di mana konsep ini merupakan suatu kejadian ketika objek dapat mengungkapkan banyak hal melalui suatu cara yang sama. Konsep polymorfisme dapat kita lihat pada kelas main, di mana dapat kita lihat di sini ada tambah customer, edit customer, delete customer, pilih customer, dan yang lainnya, di mana program ini disebut polymorfisme karena terdapat metode yang memungkinkan pemrogram menyampaikan pesan tertentu keluar dari objeknya, di mana objek yang berbeda memberikan tanggapan atau respon terhadap pesan yang sama sesuai dengan sifat masing-masing objek. Konsep yang terakhir yaitu konsep inheritance, di mana inheritance artinya adalah pewarisan, ataupun sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimilikinya kepada kelas lain. Contoh dari konsep inheritance dapat kita lihat pada kelas customer, tepatnya pada
line ke-13 yaitu get my total, di mana get my total merupakan gabungan dari penjumlahan dari item dan harga. Sekian penjelasan tentang konsep objek-oriented dari sistem informasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Santi. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan source kode dari sistem informasi restoran, di mana sistem informasi restoran tadi sudah dijelaskan memiliki 5 kelas, yaitu kelas customer, kelas item, kelas makanan, kelas minuman, dan main. Di mana ada customer yaitu package restoran. Package itu digunakan untuk memudahkan atau mengorganisasikan yaitu mengorganisasikan atau menyatukan dari beberapa kelas ini. Selanjutnya import Java until array ini yaitu import dari Java atau merilis susunan dari array. Selanjutnya ada public class customer. Public itu bersifat umum, berarti public class customer itu bisa diakses oleh siapapun. Selanjutnya ada private string nama. Selanjutnya ada release item atau new release. Lalu ada public customer string name. This name sama dengan nama. Lalu ditutup. Dan selanjutnya ada public integer get my total. Jadi di sini merupakan total dari pembelanjaan customer. Selanjutnya ada public string get name. Di sini merupakan dapatkan nama dari customer, dan return name itu merupakan tambahan dari nama customer. Selanjutnya ada public integer get item, yaitu kita bisa mendapatkan item-item dari makanan atau minuman. Selanjutnya ada public void print item. Di sini merupakan kumpulan dari item-item yang diinginkan. Selanjutnya ada perulangan for. Di sini merupakan for ini digunakan untuk item-item yang jika diinginkan kembali, maksudnya jika customer ingin membeli kembali. Itu merupakan source kode dari customer. Selanjutnya ada item. Di sini juga tadi seperti customer ada basket restoran, lalu ada public item. Di sini merupakan kelas item. Lalu ada protect string name, protect in harga. Lalu ada public item, string name, dan in harga. Jadi di sini di item Java ini merupakan suatu turunan dari pesanan dari makanan atau minuman. Jadi ada integer dari this name atau nama dari barang makanan atau minuman, dan this harga dari harga makanan atau minuman tersebut. Lalu ada public string get name. Jadi nama-nama dari karakter tersebut. Selanjutnya ada public void set name atau string name, dan ada public in get harga, dapatkan harganya, dan public void set harga. Jadi di sini merupakan source kode dari item. Selanjutnya makanan. Di sini ada public class makanan item. Di sini merupakan turunan dari item ini. Selanjutnya kelas minuman. Di sini ada public class minuman seperti tadi, yaitu merupakan turunan dari item ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelas terakhir dari sistem informasi restoran, yaitu main.
Dimana juga seperti tadi, di sini ada biscuit restoran. Dan import Java until arrays ini juga akan menginputkan array-array yang akan digunakan pada kelas main ini. Selanjutnya ada public class main, di mana kita kan di sini juga menggunakan main jadi umum. Lalu ada public state void main, ada string, dan ada scanner new scanner, dan array list customer atau list customer atau new array list. Selanjutnya ada do, yaitu perulangan yang hanya bisa dilakukan sekali, tapi jika pilihannya selesai bisa melakukan pengulangan. Dimana di sini di console ada tambah customer, edit customer, delete customer, pilih customer, lihat total bill semua customer, dan exit. Terus di sini ada menu integer, pass integer. Di sini untuk mengubah karakter menjadi integer. Selanjutnya, misalnya di sini ada tambah customer. Misalnya di sini kita coba dahulu. Misalnya di sini kita pilih tambah customer. Kita disuruh menambah customer, misalnya nama customernya adalah Niken. Berhasil di input atau berhasil ditambahkan. Selanjutnya bisa menambah lagi, misalnya Putri. Jadi di sini kita mempunyai 2 customer. Jadi nanti akan berhasil ditambahkan. Selanjutnya, jika kita memilih opsi yang kedua, yaitu edit customer, di konsolnya itu misalnya kita pilih nomor 2. Misalnya kita edit namanya Putri, kita nomor 2. Misalnya namanya Putri 01. Berarti artinya kita berhasil mengubah atau edit berhasil. Selanjutnya di sini ada sistem outprint-nya, ada input, ada customer edit, dan string name. Lalu ada, jika kita memilih option ketiga, yaitu hapus customer atau mendelete nama dari customer. Misalnya kita memilih delete customer. Oke, misalnya kita menghapus nama customer dari Putri misalnya. Berarti kita berhasil untuk mendelete-nya. Selanjutnya di sini ada sistem outprint, ada input integer parse in, list customer. Selanjutnya, jika ingin memilih opsi keempat, yaitu pilih customer. Tujuannya pilih customer ini, kita nanti customer tersebut akan memilih menu dari restoran ini. Misalnya, kita pilih customer terlebih dahulu, yaitu nomor 4. Nah, jadi di sini karena ada cuma customer 1, yaitu Niken, jadi kita pilih langsung yaitu Niken. Jadi di sini sudah berubah, ada tambah makanan atau minuman, edit makanan atau minuman, delete, lihat semua makanan, dan lihat billku. Jadi di sini ada submenu, integer parse in, dan if submenu sama dengan 1. Misalnya kita di sini tambah makanan atau minuman. Misalnya di sini
customer Niken ingin membeli makanan. Kita pilih satu, misalnya nama makanannya adalah ayam. Misalnya harganya adalah 10.000, berarti item sukses ditambahkan. Selanjutnya, jika customer ingin mengedit makanan atau minuman, kita bisa mengedit makanan atau minuman dengan memilih option 2. Misalnya di sini kita mengeditnya ayam goreng. Mohon maaf, di sini ada kesalahan. Jadi mohon maaf, tadi ada kesalahan di konsol. Saya mengulangnya pada sistem informasi restoran pada menunya, di mana di sini ada tampilan tambahkan makanan atau minuman, edit makanan atau minuman, delete makanan atau minuman, lihat semua makanan atau minuman, dan lihat bilku. Di sini ada submenu integer. Parse in ada if submenu sama dengan 1. Misalnya di sini kita memilih tambah makanan atau minuman. Misalnya customer akan membeli makanan. Kita pilih makanan. Misalnya nama makanannya adalah ayam. Dengan harga 10.000. Berarti item sudah sukses ditambahkan. Selanjutnya, jika customer ingin memilih option 2, yaitu edit makanan atau minuman, kita bisa mengeditnya, yaitu pilih ayam, misalnya ayam goreng dengan harga 9.000. Berarti kita berhasil untuk mengeditnya. Selanjutnya, jika customer ingin memilih option ketiga, yaitu mendelete makanan atau minuman,
Sebelumnya di sini karena ada satu makanan, saya akan menambahkan tambah minuman terlebih dahulu. Misalnya minumannya adalah, mohon maaf, karena tadi saya salah memilih, jadi kita bisa misalnya mendelete ayam goreng. Mengedit maksud saya. Selanjutnya saya tambah makanan atau minuman. Saya pilih minuman. Baik, tadi jika customer ingin memilih option ketiga yaitu delete makanan dan minuman, kita bisa memilih yaitu jika customer ingin mendelete makanan atau minuman, kita bisa, jika memilih makanan, kita bisa mengklik nomor 1. Jadi nanti delete-nya sukses. Selanjutnya, jika customer ingin melihat detail semua makanan atau minuman yang dipilih, kita bisa mengklik nomor 4. Jadi detail semua makanan atau minuman yang dipilih oleh customer itu adalah ada jus dengan harga 10.000. Selanjutnya, di sini ada lihat total bill customer. Lihat total bill customer. Kita bisa memilih nomor 5, yaitu bill customer adalah jus dengan harga 10.000. Di sini ada sistem outprint-nya adalah total dari keseluruhan, dan di sini ada if menunya sama dengan 0 dan perulungan well jika tidak sama dengan 0 dan berhasil ditutup. Baik, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Baik, sekian presentasi dari kami, kelompok 5 dari kelas C. Akhir kata saya tutup dengan terima kasih.